Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Biaya produksi ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka pendek adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lainnya berubah. Biaya jangka pendek ini termasuk biaya tetap atau fixed cost, biaya variabel atau variable cost, biaya total atau total cost, biaya rata-rata atau average cost, dan biaya marginal atau marginal cost. Fungsi biaya jangka pendek ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan dalam output mempengaruhi biaya total, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Lalu ada biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang ini adalah biaya yang memproduksi semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Nah, biaya jangka panjang ini termasuk biaya jangka panjang rata-rata atau long run average cost dan biaya jangka panjang marginal atau long run marginal cost. Fungsi biaya jangka panjang digunakan untuk menganalisis skala ekonomi dan disekonomi. Bagaimana karakteristik dari pasar persaingan sempurna? Dengan cara apa pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana penjual dan pembeli sangat banyak, dan produk yang ditawarkan atau dijual sejenis ataupun serupa. Karakteristik dari pasar persaingan sempurna yaitu yang pertama, terdiri dari banyaknya penjual dan pembeli. Perilaku penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi keadaan pasar. Free entry dan free exit. Poin ini tidak terdapat hambatan jika suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru atau menutup usaha jika ternyata merugikan. Yang ketiga adalah barang homogen. Barang homogen adalah produk yang identik, sama, atau tidak bisa dibedakan. Yang keempat adalah penjual dan pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang pasar. Dengan cara apa pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungan? Perusahaan di pasar persaingan sempurna memaksimalkan keuntungannya dengan menghasilkan output di mana biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Ini berarti perusahaan akan terus menghasilkan output selama pendapatan marginal lebih besar daripada biaya marginal, tetapi akan berhenti ketika pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, karena pada titik ini keuntungan lebih dimaksimalkan. Pasar monopoli adalah satu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Pasar dengan satu produsen yang memiliki kekuatan pasar yang lebih besar daripada perusahaan lainnya dalam pasar tersebut. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual yang sering disebut monopolis. Berikut adalah karakteristik dari pasar monopoli. Yang pertama ada single person of a firm, yang kedua adalah price setter, lalu less advertising, yang keempat adalah no close substitute, yang kelima large number if buyer, yang keenam high entry of barrier, yang ketujuh inelastic demand curve, dan yang terakhir adalah downward sloping curve. Penyebab timbulnya pasar monopoli antara lain produsen dapat bertindak sebagai penyalur, lalu sebuah struktur pasar di mana tidak ada pesaing terhadap perusahaan monopoli. Yang terakhir, perusahaan bertindak sebagai price setter. Berikut adalah beberapa contoh pasar monopoli di Indonesia. Yang pertama ada PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN sebagai penyedia listrik, Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM sebagai penyedia air bersih, PT Pertamina sebagai penyedia bahan bakar, lalu ada PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi kereta.